Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan saum Ramadan 1443 Hijriah dan bisa menghadiri kegiatan tausiah Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaat dari yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah, semoga tetap semangat dan bisa melaksanakan saum Ramadan dan ibadah lainnya dengan khusyuk. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 yang akan disampaikan oleh Ibu Ida Farida. Kepada Ibu Ida Farida dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safar أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan,
lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang tinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya, Tausiah Ramadan IGTKI PGRI Kecamatan Soblong dengan tema Muslimah yang Bahagia yang akan disampaikan oleh Abi Agus Rohman. Kepada Abi Agus Rohman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Ibu-ibu yang baik hati, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang mengharapkan bahagia. Suami meminta bahagia kepada istrinya, "Mah, kapan kamu membahagiakan saya?" Sebaliknya istri pun sama, Papa kapan membahagiakan mama?" Bahagia diminta kepada yang lain. Banyak orang yang mengharapkan bahagia, tapi yang dituai adalah nestapa dan duka lara. Banyak orang yang mengharapkan bahagia, tapi bahagia itu tak kunjung datang tiba. Lalu apakah bahagia itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Ternyata bahagia itu bukan ada di orang lain. Bahagia itu bukan ada di suami. Bahagia itu bukan ada di seorang istri. Bahagia itu bukan ada pada anak-anak kita. Bahagia itu ada di sini, di hati ini. Siapa orang yang bisa membahagiakan dirinya, maka dialah orang bahagia. Banyak orang yang mencari bahagia pelesiran ke sana kemari, tapi yang didapat bukan bahagia tapi sengsara. Banyak orang yang hartanya melimpah, rumahnya mewah, mobilnya megah, uangnya wah, tapi tidak menjadikan bahagia. Justru yang bahagia adalah security yang hanya menunggui rumah besarnya. Dia tidur di kursi jaganya, sementara tuannya gundah gulana di kamar mewahnya. Lalu apa kunci bahagia itu? Kunci bahagia itu yang pertama adalah bagaimana kita banyak mengingat Allah. Karena yang namanya bahagia itu akan punya rasa ketenangan diri dan hati. Sementara yang tidak bahagia dia akan selalu gundah gulana, resah dan gelisah. Orang bahagia adalah orang yang hatinya senantiasa tenang. Bagaimanapun minyak goreng susah, tapi dia tetap damai. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan banyak zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Ketenangan hati bisa didapat manakala dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua adalah bahagia bisa didapat manakala hati ini senantiasa bersyukur. Syukuri pemberian suami, seberapa besar pemberian itu. Syukuri khidmatnya menjadi seorang istri, seberapa besar pengkhidmatan istri kepada suami. Walaupun istri bekerja di luar rumah, sementara dia punya kewajiban juga mendidik, membesarkan, dan mengayomi putra-putrinya,
tapi sempat-sempatnya dan menyempatkan diri mau mendidik putra-putri orang lain, itu 2 kali pahalanya di sisi Allah. Bukankah itu sebuah kebahagiaan buat suami? Suami yang mempunyai istri seorang guru, mesti dia lebih bahagia dari bukan guru. Kenapa? Karena dia mempunyai 2 modal. Dia bisa mendidik putra-putrinya seorang istri di rumah, dan bahkan bisa mendidik putra-putrinya di luar rumah. Syukur, tanda syukur itulah yang akan bertambah terus bahagia yang Allah berikan kepada seseorang. Surah Al-Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh kalau engkau bersyukur atas nikmatku, pasti aku akan tambah. Sementara kalau engkau mengingkari, engkau kufur, azabku sangat pedih. Mau bahagia, banyak bersyukur, bukan banyak syukuran. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, jangan pernah kalau ingin bahagia mengadukan nasib kepada orang lain, curhat kepada orang lain, mengadukan apa yang dia rasakan kepada orang lain. Jangan curhat kepada manusia, curhatlah kepada Allah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Innama asku wa basti ilallah. Aku senantiasa mengadukan halku, kesusahanku, basti wa huzni, kesedihanku, hanya Allah yang tahu. Orang yang demikian tidak akan pernah baperan. Dia bapernya hanya kepada Allah dengan titik air mata di tempat sujud, sementara senyumnya akan senantiasa mengembang dan berkembang kepada sesamanya. Bukankah senyum yang mengembang dengan tulus itu sebuah tanda kebahagiaan yang sejati? Orang yang melihat senyum kita pun akan senang melihatnya daripada orang nuhasin. Yadkhulu surur inda qalbil mu'min, memasukkan rasa bahagia kepada hati seorang mukmin. Itu adalah sedekah, kata Nabi. Salah satu sedekah yang paling mudah adalah senyum. Kenapa kita bisa tersenyum? Karena kita bahagia. Kalau ditanya, ibu bahagia? THR-nya diperlambat? Lah, nggak ada jawaban bahagia? Bahagia. Kenapa bahagia? Terakhir, orang bahagia itu senantiasa menumpahkan segalanya kepada Allah. Itulah makna tawakal. Inni tawakkaltu 'ala Allah. Aku senantiasa memasrahkan segala urusanku kepada Allah. Masalah urusan rezeki Allah yang mengatur. Masalah urusan anak-anak sesungguhnya Allah yang mengatur. Masalah suami Allah yang mengatur. Saya serahin semuanya kepadamu wahai Allah. Bila suamiku belum soleh-solehkan ya Allah, bila anak kami belum soleh-solehkan ya Allah, bila rezeki kami masih sempit lapangkan ya Allah, bila semuanya diserahkan kepada Allah. Tanda bahagia itu manakala dia punya rasa tawakal, sehingga dia qanaah, merasa cukup apa yang Allah berikan kepadanya. Dia akan senantiasa melihat ke bawah dalam hal materi, tapi dia akan senantiasa melihat dalam hal akhirat. Demikian yang bisa disampaikan ibu-ibu. Semoga semuanya bahagia lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Abi Rahman yang telah menyampaikan tausiahnya. Insya Allah akan memberi banyak manfaat untuk kita semua, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi muslimah yang bahagia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan kajian tausiah Ramadan IGPKI PGRI Kecamatan Coblong
telah selesai. Kita tutup kegiatan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kita tutup kegiatan ini. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.